Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Sebelumnya Ananda semua sudah tahu belum kenapa Ananda dikumpulkan di sini pada hari ini? Enggak, belum tahu. Tahu ya. Jadi alasan mengapa Ananda dikumpulkan pada hari ini itu untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok. Jadi apakah di antara Ananda sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum pernah. Ya. Atau sudah pernah dengar apa itu konseling kelompok? Belum pernah. Belum ya. Oke. Jadi konseling kelompok itu salah satu kegiatan yang ada dalam bimbingan dan konseling. Tujuannya itu untuk memecahkan masalah pribadi dari Ananda semua. Jadi cara kerjanya itu nanti Ananda itu semua mengungkapkan masalah Ananda masing-masing, kemudian nanti kita bahas dan teman-teman yang lain menanggapi, kemudian memberikan solusi. Oke. Selanjutnya Ibu bertanya, apakah Ananda di situ ada yang terpaksa mengikuti kegiatan ini? Tidak. Alhamdulillah. Oke. Ibu meminta apapun yang Ananda nanti bilang, apapun yang nanti kita bicarain pada hari ini, Ibu minta tidak dibicarakan ke luar. Oke. Cukup kita aja yang tahu. Oke, Ibu. Dan Ibu minta untuk dalam sesi kegiatan nanti kalian harus terbuka, tidak terpaksa, oke, dan tidak menutupi gitu, oke? Oke, Ibu. Ditanyakan mana semua? Tidak, Ibu. Oke, cukup ya. Oke. Jadi sebelum itu kita kan belum saling kenal nih. Ibu belum tahu kalian dan kalian belum kenal kan sama teman-teman yang lain? Oke, jadi untuk biar kita saling mengenal, Ibu ada permainan untuk saling kenal sama kita gitu ya. Terus ada sedikit juga, tapi untuk perkenalan kita juga. Oke, ini contohnya siapa namanya? Kiara. Kemudian Anya. Anya sebelum menyebutkan nama Anya harus menyebutkan nama Kiara terlebih dahulu. Oke, paham? Paham semua? Paham, Ibu. Oke, terus kita mulai kenalannya dari Kiara. Kiara, Anya, Dira. Anissa. Kiara, Anya, Dira, Anissa, Nagita. Kiara, Anya, Dira, Anissa, Nagita, Nada. Kiara, Anya, Dira, Anissa, Nagita, Nada, Stella. Oke. Kiara, Anya, Dira, Anissa, Nagita, Nada, kemudian Stella, dan Ibu Diska. Hai, Ibu Diska. Senang bertemu kalian semua. Oke, selanjutnya biar kegiatan kita ini lebih relax dan kita lebih enjoy, Ibu ada satu game lagi. Jadi namanya sambung kata. Oke. Sambung kata atau sambung kalimat nih? Sambung kalimat aja ya. Oke. Jadi cara mainnya itu nanti yang pertama menyebutkan nama, misalnya nama kalimat benda gitu kan. Ibu lah misalnya contohnya kan. Ibu menyebutkan namanya air misalnya gitu. Terus Kiara menyebutkan air putih misalnya gitu. Selanjutnya Anya juga melanjutkan apa yang tadi Ibu sebutkan dan Kiara sebutkan sebelumnya. Oke, Bu. Harus nyambung. Kalau nggak nyambung berarti nggak fokus. Oke, Bu. Paham? Oke, mari kita mulai. Ibu guru yang cantik. Ibu guru yang cantik, aku. Mati Kalau lagi
kursi yang tinggi. Duduk di kursi yang tinggi, berasa Nyaman. Duduk di kursi yang tinggi berasa nyaman. Tapi belum fokus, Bu. Kembali lagi Bu, saya Ya, oke, mulai dari Stella. Iya. Oh, jadi ya, oke dari Ibu. Bunga. bunga lavender. Bunga lavender itu. Bunga lavender itu cantik. Bunga lavender itu sangat Lihat dulu ya, ada gambaran. Ya, betul Bu. Oke. Makanan. makanan itu sangat Makanan itu sangat enak. makanan itu sangat enak untuk Makanan itu sangat enak untuk dimakan. makanan itu sangat enak untuk dimakan dan Makanan itu sangat enak untuk dimakan dan dikonsumsi. Akhirnya kita semua udah fokus ya. Udah fokus. Bisa kita mulai kegiatan hari ini? Bisa, Ibu. Dari siapa nih mulainya? Dari saya. Oke, dari Tiara. Tiara menyebutkan masalahnya. Saya overthinking, Bu. Oke, tadi kan SD udah selesai, sekarang kita udah fokus. Jadi dari awal tadi apakah Ibu sudah jelas? Sudah, Ya, Bu. Udah bisa kita mulai nih. bisa mulai. Jadi kita mulai dari siapa nih? Dari saya. Oke, Tiara. Saya sekarang sering overthinking gitu, Bu, rasanya. Overthinking. Selanjutnya Anya. saya kayak masih tidak burnout aja gitu. Burnout. Oke, selanjutnya Capek Ibu, akhirnya gimana tugas banyak. capek karena tugas. Oke, selanjutnya Manajemen waktu. manajemen waktu. Selanjutnya Ibu mengatur keuangan sulit lagi. mengatur keuangan. Selanjutnya Saya sering merasa ngantuk ngantuk ya. Setelah selanjutnya Setelah buat akhir-akhir ini kayak merasa kurangnya motivasi. Oke, tadi masalah Tiara itu overthinking, kemudian masalah Anya itu burnout, selanjutnya masalah Dira itu capek, lelah gitu ya. Oke, selanjutnya masalah Nisa tadi oke, manajemen waktu, sulit mengatur waktu ya. Oke, selanjutnya masalah Kila, Nagita, oh maaf, oke, Nagita ya. Tadi tentang sulitnya memanage uang gitu. Selanjutnya Nada, masalahnya tadi sering mengantuk ya. Selanjutnya Stella tadi masalahnya kekurangan motivasi belajar. Oke, dari sini siapa yang sukarela dulu yang ingin masalah yang kita bahas nih? Siapa yang masalah yang mau dibahas? Saya, Bu. Oke, terpaksa tuh gak nih? Iya. Jadi tidak terpaksa nih. Iya. Oke. Jadi Bu, akhir-akhir itu saya kayak overthinking terkait ini, Bu. Saya tuh bingung besokku habis tamat SMA ini saya mau kuliah di mana gitu. Sedangkan kan kalau orang lain kan udah punya universitas masing-masing. Saya tuh juga punya, Bu, cuma tidak serius itu buat jauh merantau gitu, Bu. Sedangkan saya nggak sering ke sini. Jadi kayak saya tuh nggak tahu loh mau gimana gitu. Jadi overthinkingnya tentang masa depan ya. Oke. Jadi apakah di antara teman-teman ingin bertanya atau memberikan pendapat terhadap masalah? Jadi tadi anda semua udah mendengar masalah dari Tiara ya.
Ya Ibu. Silakan bertanya Nanda kepada Tiara. Saya Bu. Oke. Saya mau nanya nih ke Kiara. Akhir-akhir ini Kiara udah coba lagi nggak berbicara itu ke orang tua biar fokus? Udah sebelum itu kan udah, cuman karena sering ditolak terus jadi kayak males lagi gitu loh. Selanjutnya Nanda. Apakah di tempat kerjanya Kiara itu dilakukan orang tua? Iya, aku tuh mau kuliah di Jawa, sedangkan orang tua nggak membolehin buat dari Pekanbaru ini. Selanjutnya Nagita. Apakah itu udah ditanyakan dari jauh-jauh hari atau Udah jauh-jauh hari kan, udah ngomong aku mau kuliah di Jawa gitu kan. Janganlah, Jawa tuh gak ada keluarga juga, makanya kamu tuh jauh-jauh nanti kalau sakit tuh siapa tuh yang mau ngurusin, orang tua jauh gitu. Oke, selanjutnya Oke, itu tadi alasan karena nggak dibolehin ya. Atau ada alasan yang paling menonjol nih, orang tua nggak bolehin kuliah jauh-jauh. Lebih ke ini juga sih, selain itu juga anak nih lagi sakit juga. Selanjutnya Dira. Emangnya siapa? Kiara. Oh ya, kan Tiara nggak dibolehin kan kuliah jauh kan? Emangnya Tiara kalau di sini apa sih bedanya gitu? Mbak Tiara nggak mau kuliah di sini gitu? Kiara tuh pengen merantau gitu, kan dari SD sampai SMA deket-deket terus. Nah, Kiara tuh pengen merantau, pengen mandiri gitu. Selanjutnya Anya. Mau nanya, emang nggak ada plan B selain kuliah pengen di sini dicapai? Kalau plan B, nah itu tadi untuk menyusun plan itu kayak udah males gitu rasanya, karena mungkin karena patokan dari awal tuh keras banget pengen di Jawa, tahu-tahu gak dibolehin, jadi kayak mau menyusun plan itu, jadi kayak udah mikir pasti gak bakal boleh juga kalau misalnya ngajak ke luar Pekanbaru walaupun dekat gak ke Jawa pasti gak boleh. Ujungnya kan masih suruh Pekanbaru, udah mikir kayak gitu. Oke. Tadi semua pertanyaan dari anak-anak semua udah dijawab semuanya ya, sama Kiara. Selanjutnya, Ibu minta anak-anak semua memberikan pendapatnya terhadap masalah yang Kiara alami ini. Oke, dari Nagita. Oke Bu, pendapat dari saya ya Bu, mungkin orang tuanya itu takut jauh gitu dari anaknya. Anak berapa kalau boleh tahu? Yang pertama, Anak pertama gitu kan, masih mungkin orang tuanya masih ragu untuk lepas anak yang pertama ini. Jadi mungkin orang tuanya tuh ingin anaknya ini kuliahnya dekat sama orang tuanya biar bisa pulang gitu. Oke, bagus. Selanjutnya, Dira. Kalau menurut Dira, untuk Kiara mungkin kan orang tua Kiara ini takut ya Kiara jauh gak bisa siapa yang ngurus. Mungkin itu yang terbaik untuk Kiara gitu. Mungkin ya Kiara maunya yang di sana kan yang terbaik untuk Kiara gitu. Tapi orang tua Kiara nggak membolehin. Mungkin pilihannya di sini mungkin itu yang terbaik untuk Kiara sekarang. Oke, bagus. Selanjutnya, Nada. Saya mengikuti aja apa yang orang tua kita mungkin kita di Oke, selanjutnya Anya. Kalau Anya itu gimana ya, kita udah juga ya sama dari pelajaran tadi pelajaran ada ya menurut saya gimana ya udah ikhtiar aja gitu loh kan dia mau coba lagi nah tapi kalau memang alasan namanya orang tua dari itu masalah mungkin coba di sini mungkin dia ada yang teman-teman yang terbaik. Oke. Kalau dipaksakan juga nanti terjadi Oke, selanjutnya siapa duluan? sekarang. Oke, Mungkin pendapat untuk Kiara ya Bu, mungkin Kiara ini overthinkingnya enggak di overthinking karena keinginan dia yang ingin mencoba untuk explore lagi lebih apa kuliah di tempat yang jauh gitu Bu. Kan habis itu tapi dengan
orang tuanya tidak memberi, jadi membuat dia kayak kepikiran gitu dengan pilihannya, jadi dia bingung untuk mau ngapain lagi. Oke, bagus. Selanjutnya dari Anissa. Anissa. Oke, Anissa. Oke, dari Anissa Bu. Anissa gini, tadi kan kayak Kiara. ya, menurut Anissa Bu, gimana? Tadi kan kuliah di tempat yang jauh untuk menambah pengalaman gitu kan. Dan mungkin tidak akan misalnya orang tua Tiara ini di tempat yang kita suka, ada udah dengan orang tua, juga orang tua tadi lagi sedang sakit ya, mungkin juga misalnya tua kita agak kamu sebagai anak ini masih bisa menangani orang tuanya, karena kan ada orang-orang tuh yang menyewa ini kan baby menyewa orang untuk merawat ibunya gitu kan. Oke. Tapi yang sulit itu tuh, iya oke, ada. Yang sulit itu tuh mengikhlaskannya gitu. Karena kan kalau misalnya kita menuntut ilmu dalam keadaan terpaksa kan sia-sia juga, ilmu tuh nggak akan masuk gitu, nggak berkah juga ilmu yang didapat kalau kita kan ngambilnya terpaksa gitu. Oke. Boleh berpendapat ini Bu? Boleh, silakan. Menurut saya ya Bu, kalau misalnya kayak Iya. ya tadi masih bersikap khusus untuk kuliah yang jauh gitu kan, mungkin bisa perlahan berbicara kepada orang tua, ya kita ambil hatinya untuk mengikhlaskan kita kuliah di tempat yang jauh. Oke. Oke, jadi tadi semua Nanda udah memberikan pendapat dan tadi Tiara sendiri memberikan tanggapan juga ya. Oke, jadi sekarang Ibu minta dari Anda semua memberikan solusinya terhadap masalah Tiara ini. Saya. Oke, dari siapa? Dari sini aja Bu, Oke, dari Stella. Stella bukan mau memberi solusi, tapi kayak menanggapi ya Bu, dari yang kata Kira tadi, dia kayak masih dari ikhlas gitu kan, menerima gitu kan. Mungkin Kiara bisa mulai belajar gitu untuk menyukai hal yang Kiara yang sudah diapain sama orang tuanya. Jangan pokoknya pengen kuliahnya di Tuhan baru. Kiara mungkin mulai menyukai gitu kan, berusaha pelan-pelan. Gak apa-apa kok pelan-pelan, karena sesuatu yang terpaksa lama-lama kan biasa dicipta. Habis itu kita kayak mengikuti alurnya. Memang susah sih, kayak sekedar kamu ngomong aja enak gitu, aku yang merasain kan gak enak gitu kan. Mungkin kita bisa coba untuk belajar ikhlas, legowo gitu. Oke, selanjutnya dari Nada. Kalau Nada tuh ini solusi untuk Tiara. Nah, tadi kata Tiara kan dia sebenarnya nggak terlalu berat kalau dia bakalan kerjanya nanti di tempat baru, tapi mengikhlaskannya. Kalau tadi saya dengar juga katanya karena itu orang tuanya lagi sakit. Kita ambil aja cara mengikhlaskan itu, ambil sisi positifnya. Kalau bukan saya yang merawat saya kan orang tua saya sudah merawat saya sejauh ini, mereka bisa gitu tanpa ada kata harus mengikhlaskan. Terus juga ya cara mengikhlaskannya, ambil semua sisi positifnya. Seandainya saya kuliahnya di Jawa, nanti siapa sih yang mau seandainya nanti ada terjadi hari apa-apa, ada keluarga nolong, ambil hal yang positif. Oke, selanjutnya dari Nagita. Dari Nagita Bu, Nagita juga pernah merasakan juga karena nggak disetujui kan kuliah dari jauh. Baru Nagita juga mengambil karena orang tua kan nggak setuju, tapi tetap Nagita ambil nih. Jadi kan ambil ternyata ini ternyata nggak jebol Bu. Jadi nah kita tes lah sama yang lain gitu kan, ambilnya emang yang
kampung dari baru ternyata lebih apa ya, lebih kalau yang ingin kita itu ternyata diterima di sana, tapi yang diinginkan orang tua ternyata diterima itu. Mungkin memang doa orang tua tuh terkabul kali lah gitu kan, karena anaknya nggak mau jauh-jauh, jadi ternyata yang diterima di yang kedua yang jauh enggak gitu. Jadi lebih baik mengikuti apa saran orang tua. Oke, bagus. Selanjutnya dari Anissa. Dari Anissa mau bikin Solusi. ya, mungkin solusi dari saya nih Bu, bisa menerapkan ini sholat istiqomah itu kan. Kalau misalnya kita belum bisa menerima dan kayak belum bisa menerima kali lah ya kan, itu bisa menerapkan sholat istiqomah ini. Semoga ada tadi namanya ada keterbukaan dari jawaban sholat kita itu. Oke, bagus. Selanjutnya dari Dira. Mungkin solusi untuk Kiara ya Bu. Iya tadi sama seperti teman-teman yang lain, mungkin Kiara bisa ambil sisi positifnya dari pilihan orang tua ini. Mungkin ya tadi yang saya bilang juga, pilihan orang tua ini mungkin pilihan yang terbaik sekali untuk Kiara itu. Mungkin Kiara lebih ini lagi, mungkin lebih bisa menerima keadaan sekarang, apapun itu pilihan orang tua itu mungkin yang terbaik. Selanjutnya dari Anya. Ya, solusi. Solusi sama-sama yang dari awal tadi, kenapa nggak ada pertanyaan karena kita ya kalau misalnya satu tidak bisa kita penuhi, masih ada opsi lain yang bisa kita capai, itu juga maksudnya tadi gitu. Jadi kalau memang pengen dijawab, misalnya pengen dijawab aku pengen kampus di sini, nah kita ambil di Sumatera di mana nih, aku pengen kampusnya di sini, di Padang atau di Palembang atau di mana. Nah nanti kalau punya opsi C-nya itu di daerah kita gitu. Jadi nanti jadi gimana caranya kalau misalnya kita kekeh sama A, kita kekeh sama opsi yang dijawab, tapi kalau misalnya kayak memang tidak direstui, namanya restu orang tua itu pasti penting banget kan. Kita masih punya opsi, oh aku masih ada plan ini kok, aku bisa masih capai yang Padang kok, aku masih bisa capai yang Pekanbaru kok, karena nggak terlalu sakit gitu, bisa kita capai langsung ke B atau C-nya. Tapi kalau kita cuma hanya punya satu plan, itu plan A doang, kalau kita nggak capai kita bakal sakit. Karena kita sudah mengharapkan yang itu. Sedangkan kalau misalnya kita punya A, B, C, D kan kita nggak terlalu sedih kalau kita nggak dapat di plan A, masih ada B, C, D-nya harus kita capai lagi. Oke. Tapi Bu, sebenarnya yang bikin saya overthinking itu lebih ke gini, saya tuh mikir kayak ya Allah mau sampai kapan aku tuh disetir terus sama orang tua gitu. Dari SD disetir sampai SMA pun aku disetir, SMA juga aku pernah pengen kuliah di SMA ini, tapi orang tua nyuruhnya di SMA yang ini gitu. Jadi kan kayak mau sampai kapan hidupku tuh disetir terus, aku juga mau kan, karena kalau anak yang kebiasaan disetir dia jadinya kan nggak punya kemampuan untuk mengatur plan-plan ke depannya. Jadi aku tuh nggak mau, karena aku tuh udah merasa untuk menyusun masa depan tuh aku udah pikir udah ada orang tua, apa masa depan turunan. Tapi di satu sisi aku nggak mau kayak gitu. Kalau orang tua nggak ada terus berarti ini lah aku ngetok dong. Nggak ada sopirnya. Karena kan kebiasaan disetir gitu. Anya. Tadi kan sadar akan hal bahwasannya kita tuh disetir sama orang tua. Sadar hal itu coba kita ubah sendiri. Mungkin memang ya namanya orang tua pengen yang terbaik buat anaknya. Tapi kita sadar, oh aku lagi disetir nih, gimana caranya aku nggak terkontrol sama setiran orang tua. Gimana caranya aku memang lagi disetir, tapi kondisinya itu hanya sekedar buat ya udah kamu di sana, tapi kamu ke sana, tapi untuk sampai selesai dan perjalanan selesai di sana itu nggak setir. Hanya sekedar buat ya udah kamu di sana, nanti kamu kuliah di sana, ya udah terima aja, mungkin itu yang terbaik kalau misalnya masih disetir. Tapi untuk di dalam prosesnya itu kan nggak semua orang tua akan masuk dalam prosesnya. Contohnya sekarang lah, mereka yang punya plan untuk sekarang ke sana misalnya gitu kan. Tapi di dalamnya kan mereka tidak ikut campur kan, mereka hanya menunjukkan saja. Nah di dalamnya itu kita sadar, aku tuh tak waktu masuk ini
disetir loh di dalam tuh aku nggak akan mau disetir lagi gitu, biar sadar gitu. Oke. Tadi Anda semua udah memberikan saran dan solusi ya, pendapat dan solusi. Gimana tanggapan Kiara? Tadi solusi dan teman-teman bagus semua nih. Iya, better sih Bu, benar juga. Cuman ya Bu, kadang tuh tetap aja, ya benar sih apa yang dibilangkannya. Kita walaupun kita disetir untuk menentukan suatu tujuan gitu kan. Tapi kadang saya juga kadang mikir kayak gini Bu, nanti kalau setelah lulus kuliah pasti nanti saya bakalan mikir sebagai orang tua, nanti kamu yang ini aja nak, kerja di sini aja kayak gitu. Nanti kamu nikah sama yang ini aja nak, yang ini gitu. Kan kalau misalnya kayak gitu mau sampai kapan? Jadi saya tuh kayak bingung gimana. Emang saya juga masih kurang bisa untuk ngomong terbuka ke orang tua apa keinginan saya, apa omongan saya gitu. Jadi gitu deh. Ya silakan. Saya mau ngasih solusi begini Bu. Semoga bisa membantu ya Bu. Kan Kiara takut ya Bu, nanti kedepannya kayak mana gitu. Nah dia di kuliah ini dia udah diatur sama orang tuanya, nanti kuliah di sini. Walaupun di prosesnya dia nggak diatur, dia ngatur sendiri, tapi tetap diawali dengan oleh aturannya orang tua gitu. Jadi dia mikir bahasanya kayak mana gitu kan. Mungkin Kiara bisa mempersiapkan gitu apa sih yang akan Kiara lakukan, karena kan kita nggak tahu ya kedepannya kayak mana kan. Mungkin misalnya udah ditetapkan orang tua, tapi Kiara juga bikin apa sih yang mau Kiara lakukan. Itu terus sama ini Kiara bilang tadi apa sih, ya Allah yang ini setelah yang aku bilang turun sama orang tua kayak mana, habis itu bukan dari kerjaan dengan nanya sampai apa gitu kan. Lupa. Mungkin Silakan. Itu tadi gunanya poin apa lagi bridging. Karena kan tadi maksudnya tadi kan maksudnya tadi itu di secara tadi ada memang di setir orang tua, tapi kita punya plan B, plan C yang tidak disetir sama orang tua. Oke, Ibu yang tadi ada ya Bu. Tadi kan dia bilangnya, Kiara bilangnya ini takut ngomong sama orang tua untuk terbuka mengungkapkan apa aja yang mau diungkapkan. Memang kalau sebagai anak kita memang terkadang segan gitu ngomong sama orang tua, kan kita kayak kepikiran orang tua kita lagi capek nggak, lagi ada masalah nggak ya, kalau kita bilang kayak gini nggak apa-apa nggak ya gitu kan. Mungkin Kiara bisa lihat-lihat gitu waktunya, kapan sih waktu yang bisa untuk ngomong, mungkin lagi santai-santai atau misalnya kayak lagi makan bersama gitu kan. Habis itu tapi cara ngomongnya itu bukan kayak kita tuh kayak ngomong loh, aku mau kayak gini loh, tapi kayak dia pengen kalau aku ini mau kerja di sini kayak gitu, kayak kita ungkapin aja keinginan kita, tapi bukan secara kayak kita tuh kayak ngasih tahu gini, tapi kayak ada bahasa halusnya gitu loh, kayak maksud terselubung, kayak gitu. Oke, gimana perasaan Kiara menanggapi solusi dari temannya? Ya, alhamdulillah sih Bu, mulai ada sedikit insight-nya, better juga. Ya kayak, oh ya ternyata aku harus kayak gini ya, harus mikir yang kemana-mana gitu, dan harus bisa mengontrol diri juga, biar jangan terlalu nyaman untuk disetir gitu. Oke semua, ini mengingat waktu kita sudah mau jam makan siang. Ada apa ini? Ya semua ya. Jadi sebelum kita tutup, Ibu minta pesan dari Anda semua. Ibu minta dari Kiara dulu ya. Untuk dari saya, kegiatan ini amazing banget ya Bu, bagi saya benar-benar wow banget, karena ini pertama kali bagi saya ketemu teman-teman baru yang langsung klop dan langsung ngasih solusi yang luar biasa buat saya gitu. Makasih juga buat teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya Anya. Kesannya happy, Oke. senang bisa bertemu sama teman-teman yang beda-beda, tahu dan dikenal. Misalnya ya saya harap
saya juga. Oke, selanjutnya dari Dira. Mungkin kesannya selama mengikuti kegiatan ini senang ya Bu, kayak bisa membagikan pendapat, memberikan solusi untuk permasalahan Kiara tadi. Dan untuk pesannya, semoga kegiatan ini berlanjut lagi Bu dan membahas permasalahan yang belum dibahas Bu. Oke, selanjutnya dari Nisa. Oke, saya juga perasaannya senang juga sama-sama yang lainnya Bu, senang bisa berpendapat, bisa saling menyampaikan solusi terhadap yang permasalahan Indonesia. Kiara. Oke, pesannya Ibu, semoga kita mengadakan sesi yang kedua Bu. Oke, selanjutnya. Kalau dari Nagita Bu, kesannya senang bisa berjumpa dengan teman-teman baru karena kan Nagita juga temannya nggak banyak, jadi bisa menambah teman juga Bu kalau mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Kalau untuk kesannya, karena tadi kan yang dibahas permasalahannya hanya satu ya Bu, jadi saya juga ingin menceritakan masalah saya dan mungkin kawan-kawan juga ingin menceritakan masalahnya masing-masing. Jadi saya ingin jika ada sesi kedua. Oke, baik. Selanjutnya dari Nada. Kalau pesannya sangat menyenangkan Ibu, sama dengan pertemuan yang sudah sampai pertemuan. Kalau pesannya kita lanjutkan lagi mengingat. Selanjutnya dari Stella. Kalau dari saya Bu, it's my first time Ibu. It's easy Bu. Terus ini pengalaman yang tak terlupakan ya Bu untuk saya Bu. Saya dapat menambah wawasan, habis itu menambah pertemanan, memperluas pertemanan. Itu saya juga sering nih Bu bisa mengenal, membantu teman saya menyelesaikan masalahnya. Mungkin untuk kemudian nanti bisa membantu teman saya juga ya Bu. Pesannya ya itu Bu, saya bisa ini Bu, kita bisa membuat kegiatan seperti ini lagi Bu. Tadi Anda semua sudah memberikan kesan-kesan dan kesannya semua bahagia ya mengikuti kegiatan Iya ini. Ibu, selalu bahagia Ibu. Oke, tadi pesannya banyak nih yang Ibu dengar. Kalian ingin melakukan konseling kelompok rentan. Iya, Ibu. Lakukan kapan dan di mana waktunya? Oke, mau Hari Senin, Bu. Hari Senin Bu, Ya. jam 10. Jam Iya Ibu ya. Sama-sama Ibu ya. Di sini juga isi juga. Nanti kita sepakati konseling lanjutan itu di jam 10 di hari Senin, kemudian di tempat yang sama. Iya Ibu. Oke, Ibu rasa sudah cukup. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Ya. Silahkan. Baik, sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sebelum itu kita tutup dengan hamdalah.